Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Yaqul rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah dengan taufik, hidayah, istitaah, kemampuan yang Allah berikan, kita bisa kembali berkumpul mengkaji ayat Allah dan sunnahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam hadis Imam At-Tirmizi dan para ulama menyepakati kehasanan hadisnya secara hasan li ghairihi. Man shalla as-subha fi jama'atin, siapa kata baginda Rasul, man ismul mausul li ta'mim, siapapun itu, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar. Man shalla as-subha fi jama'atin, salat subuh dalam kondisi berjamaah. Summa qa'ada wa dzakarallah, kemudian dia duduk menunggu dan dalam kondisi berzikir kepada Allah. Hatta tatlu'a asy-syams, hingga terbitnya matahari. Dalam satu riwayat Imam Tabrani, hatta takunu asy-syamsu ala qadri rumhin, sehingga matahari itu setinggi tombak yang ditancapkan. Summa shalla rak'atin, kemudian dia salat 2 rakaat yang kita kenal dengan salat syuruk atau salat istisyraq. Ini para ulama sepakat pahala yang diberikan setelah huruf fa, falahu ajru hajjatin aw umratin tammatin tammah. Fa at-ta'qib, menghukumi sesuatu setelah 3 yang disebutkan. Artinya yang mendapatkan pahala haji dan umrah tam, sempurna, itu cuma orang yang mengumpulkan 3 perkara tadi, bukan 1 dari 3 atau 2 dari 3. Anda salat di rumah, tiba-tiba pergi ke masjid ikut kajian, tidak dapat, walaupun salat 2 rakaat di waktu syuruk. Ataupun sebaliknya, Anda salat di masjid tapi pulang ke rumah menyebut Allah, berzikir sampai terbit matahari, kemudian Anda salat 2 rakaat di rumah, juga tidak dapat. Yang dapat setelah huruf fa itu siapa yang menggabungkan 3 yang disebutkan tadi. Shalla subh fi jama'ah, subuh berjamaah. Summa qa'ada fa dzakarallah, duduk berzikir hatta tatlu'u asy-syams, terbit matahari. Summa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Orang ini yang mendapatkan pahala haji wa umrah tam, yang sempurna. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu riwayat Imam Tabrani, baginda Rasul mengatakan fasalla min subhati duha, dia melakukan salat dari awal waktu duha. Maka ini pandangan yang lebih kuat dari pandangan para ahli ilmu. 2 rakaat syuruk itu bagian dari salat duha. Kalau Anda tidak melakukan duha mencukupkan 2 rakaat syuruk, itu sudah cukup. Tapi kalau Anda ingin mendapat duha yang fadilah, karena dalam hadis baginda Rasul mengatakan salatul awwabin hina tarmudul fisal, salat orang-orang awwabin, yang dijuluki orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, itu hina tarmudul fisal, ketika anak unta itu lari kepada ibunya mencari tempat teduhan ketika matahari sangat terik. Kalau anda ingin mendapat fadilah salat terbaik di waktu duha, itu jam-jam 10-an, jam 11-an nanti.
Tapi kalau anda cukupkan dengan salat istisyraq dan syuruk, kerana riwayat Imam Tabrani mengatakan min subhati duha, itu salat di awal waktu duha, itu sudah cukup. Kalau mau mendapat fadilah lebih, nanti salat lagi di kantornya, di tempat kerjanya, atau di rumahnya. Salat al-awwabin. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, haji dan umrah apalagi belakangan ini sulit kita dapatkan, apalagi dengan pahala tam sempurna. Diulangi 2 kali dalam riwayat Imam Muslim, tam sempurna. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih berbicara tentang salat ahli al-a'dzar, orang-orang yang beruzur. Alhamdulillah di akhir surat Al-Baqarah, ketika para sahabat ketika itu mengeluh tentang Allah yang mengatakan, bagaimana dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Apa yang kalian nampakkan, apa yang kalian sembunyikan, itu pasti akan dihisab. Para sahabat datang kepada baginda Rasul mengeluh, ya Rasulullah, yang kami nampakkan ini bisa kami tahan, tapi yang kami sembunyikan ini tidak mampu kami menahannya. Yang kita sembunyikan itu tidak mampu kita menahannya. Posisi diam, tersenyum, tapi dalam hati kita apa yang tersembunyi dari keburukan dan kebusukan itu tidak mampu kami menahannya. Rasul mengatakan, limadza la taqulun sami'na wa ata'na. Kenapa kalian itu seperti orang Yahudi? Ucapkan saja sami'na ata'na, yang sudah Allah wahyukan, sudah Rasul perintahkan, sami'na ata'na, kami dengar, kami taati. Jangan seperti orang Yahudi, sami'na wa ra'ayna, kami dengar tapi kami perhatikan dulu nanti sesuai tidak. Jadi seperti orang Muslim, sami'na wa ata'na. Kemudian mereka mengatakan faqulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, turun penghujung Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dibebani kecuali dengan yang mampunya kita. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan bebankan kepada kami yang kami tidak mampu. Ini ayat ini seolah-olah bantahan untuk Mu'tazilah, itu dilempar di kepalanya Mu'tazilah. Kalian mengatakan boleh syariat itu untuk sesuatu yang tidak mampu. Allah mengatakan tidak. Ma la taqata lana bih, jangan bebankan kami. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Beban-beban yang berat untuk umat sebelum kami jangan bebankan kepada kami. Di setiap ayat itu ketika kita bacakan, rupanya Allah mengatakan faqad istajabtu, aku sudah kabulkan, aku sudah kabulkan. Maka lahir satu kaidah penting sekali dalam syariat, bahkan kaidah ketiga dari 5 kaidah fikih atau bersyariat yang paling kubra, paling besar. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Selama ada kesulitan, kesulitan itu akan menggiring kepada kemudahan. Ada kesulitan, kesulitan akan menggiring kepada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Kita lihat dalam ayatnya di akhir surat An-Nashr, Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Al-usr, kesulitan. Kesulitan itu Allah katakan dalam bentuk alif lam ma'rifah, al-usri. Tapi ketika berbicara tentang kemudahan, Allah mengatakan yusra dalam bentuk tanpa alif lam. Allah ulang ayat keduanya, wa inna ma'al usri yusra. Sebagian orang berfikir ini pengulangan yang tidak berfaedah. Ini berfaedah dalam pola bahasa Arab. Kata yang anda berikan ma'rifah alif lam, kalau anda ulangi 1000 kali, hitungannya tetap 1 kali. Kata yang tanpa alif lam, makin anda ulangi makin bertambah hitungan. Sekarang kita hitung, inna ma'al usri yusra, bersama dengan satu kesulitan, kemudahan. Wa inna ma'al usri, Allah ulangi al-usri dengan alif lam, artinya ini kesulitan yang sama, yusra, dan itu ada kemudahan yang baru. Maka para ulama mengambil kaidah dari ayat tadi, la yaghlibu al-yusru usrain. Tidak ada 2 kesulitan yang mengalahkan satu kemudahan, tapi yang ada satu kesulitan Allah berikan dua kemudahan. Ini muncul kaidah al-masyaqqah tajlibu taysir. Kaidahnya kaidah kubra dalam fikih, dalam bersyariat.
Semua kesulitan Allah berikan kemudahan. Wanita hamil, murdi', menyusui, tidak sanggup ataupun khawatir terhadap anaknya, khawatir terhadap kondisi tubuhnya, tidak sanggup melakukan puasa berat, berbuka dan mengqadha di tempat lainnya. Tidak takut, tidak berat, tidak ada apa, wajib berpuasa. Ini jangan salah kita pahami juga tentang hamil dan menyusui bukan alasan wajib berbuka. Beratnya, al-masyaqqahnya, keberatannya, berat, susah, itu yang menjadikan kita boleh untuk berbuka ataupun bahkan kadang-kala wajib berbuka. Beberapa hari yang lalu ada ibu-ibu yang nelpon saya, beliau mengatakan ini parah kondisinya. Kenapa demikian? Suami saya memerintahkan saya wajib untuk berbuka, harus berbuka. Ibu kondisinya seperti apa? Saya menyusui, saya dalam kondisi hamil, anak entah ketiga atau keempat. Ibu takut? Enggak. Takut terhadap bayi? Enggak. Takut terhadap janin? Tidak. Takut terhadap kondisi ibu? Tidak. Berat? Tidak. Tidak. Kalau tidak, wajib anda berpuasa. Ketika berat baru Allah berikan keringanan. Kalau tidak berat jangan. Oh gitu saja gitu. Nanti saya bawa suami saya biar Ustaz ceramahin. Bawa ke sini biar kita ceramahin. Ya. Baru boleh itu dalam kondisi kalau dia takut terhadap janin, takut terhadap kondisinya ataupun berat. Kalau anda merasa tidak berat dan tidak takut terhadap janin, hasil medis pun membuktikan, misalnya anda USG membuktikan kalau kesehatannya bagus, tidak ada masalah kalau berpuasa, untuk apa anda berbuka? Dan tidak boleh sama sekali anda berbuka. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Itu yang sulit, itu yang membawa kita kepada kemudahan. Maka pada pertemuan kemarin kita mengatakan kadang-kala pemahaman kita yang salah untuk masyaqqah, kesulitan ini, untuk uzur-uzur yang Allah berikan, kita tidak tahu kemudian akan memberatkan. Tidak jarang kesulitan itu menghambat beberapa hamba Allah untuk melakukan perintah Allah. Enggak mau salat, kenapa? Susah kali wuduknya. Anda tayamum. Haji, pernah sekali saya diundang untuk berbicara di acara manasik haji di Aceh Barat Daya. Kita bercerita tentang hukum tayamum. Rupanya banyak dari jamaah kita orang-orang Syafi'i berdalil dengan ayat ke-6 surat Al-Maidah, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Hendaknya kalian membasuh itu wajah kalian dan tangan kalian minhu, dari bagian dari debu yang suci. Rupanya saya dapatkan hampir mayoritas jamaah kita waktu itu punya plastik kecil sekali. Masing-masing punya plastik kecil, di situ ada debu yang paling suci yang sudah diambil sebelum berangkat haji. Semuanya Pak bawa. Saya minta untuk angkat tangan rupanya mayoritasnya, kecuali orang-orang Muhammadiyah itu yang tidak bawa. Mayoritas bawa debu. Saya tanya gimana ibu ini dapat debunya? Saya cari debu yang paling suci, permukaan paling atas yang belum pernah tersentuh dengan kotoran macam-macam. Carinya sulit luar biasa. Belum lagi bagaimana kita memakainya nanti di atas pesawat. Itu kalau ketahuan pramugari bahaya itu. Saya katakan coba kita buka surat Al-Maidah ayat ke-6. Buka. Lihat perintah tayamum, setelahnya apa yang Allah katakan? Li'alla yaj'ala 'alaikum fid dini min haraj, supaya kalian tidak terbebani dalam agama kalian, dalam bersyariat. Ibu terbebani enggak? Terbebani Ustaz. Bangun pagi-pagi cari debu dulu. Itu pun harus bagian paling atas yang suci, mazhab Imam Syafi'i, sa'idan thayyiban. As-sa'id permukaan yang paling atas, at-thayyib yang paling suci, paling bersih, belum terkontaminasi. Itu carinya entah di mana, dikumpulkan, dibuat dalam plastik kecil itu. Orang Muhammadiyah ketawa. Saya katakan ini pembahasan khilafiyah, dari dulu sudah diperselisihkan, enggak patut kita ketawakan. Cuma yang ingin saya tekankan, Allah mengakhiri mengatakan li'alla yaj'ala 'alaikum fid dini min haraj, supaya kalian jangan terbebani dalam beragama. Ini terbebani tidak terbebani, itu Allah tidak ingin kita terbebani. Maka saya mengatakan kemarin, kalau kita tahu bagaimana Allah sayang dengan kita, kita bisa meleleh. Bisa meleleh. Umat syariat sebelum kita itu kalau puasa, mereka puasa, tapi mereka tidak bersahur. Kita dikasih sahur lagi. Kalau bukanya disuruh segerakan lagi. Makin kalian segerakan, makin
mendapatkan keberkahan dan banyak kebaikan. Dipaksa kita untuk makan supaya kita kuat, supaya kita ini, supaya ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Selama ada kesulitan, maka itu akan membawa kepada kemudahan. Sulit mendeteksi kesulitan, sulit. Ada yang mengatakan saya sulit, saya tidak sulit. Bagi sebagian orang dari Darussalam ke sini seperti tempat saya, mereka mengatakan sulit sekali itu. Ada yang datang ke tempat saya, kemudian dia bingung, Ustaz kalau pagi keluar dari sini ke sana, ya, oh Masya Allah, medannya terjal kali, dingin kali, Masya Allah. Bagi sebagian sulit, bagi sebagian tidak sulit. Mendeteksi sulit, sulit. Kesulitan itu beratnya, kita tidak bisa mendeteksi. Maka syariat tidak mengikat dengan standar yang tidak jelas. Enggak diikat dengan sulit ataupun tidak, tapi diikat dengan safar. Safar itu jelas. Kalau diikat dengan sulit, kalau perjalanannya berat, kalian boleh berbuka puasa. Kalau tidak berat, tidak boleh berbuka puasa. Ini standarnya enggak jelas. Berat tidak berat, apa standarnya? Jadi syariat kita datang membuat illah. Illah itu alasan yang logis dan berstandar, mundhabit. Illah kita berbuka puasa, illah kita menjamak dan mengqasar salat, safar, perjalanan. Itu ada standar, bukan karena sulit. Maka pada pertemuan yang lalu kita membacakan hadis Aisyah yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadangkala dalam kondisi berpuasa menyempurnakan salat, mengqasar salat, berpuasa, dan beliau berbuka puasa dalam kondisi safar. Kita mengatakan itu hadisnya mungkar, tidak benar. Kalau itu perkataan Aisyah itu sudah menyelisihi petunjuk Rasulullah. Ini syariat kita fair dia, adil. Siapapun boleh, yang penting berbicara tentang kebenaran kami terima. Walaupun anda istri Nabi, tapi kalau berbicara sesuatu yang salah menyelisihi petunjuk Rasul, kami tolak. Aisyah tadi, sebagian para ulama mengatakan itu bukan perkataan Aisyah, cuma dinisbahkan kepada Aisyah. Itu perkataan Urwah Ibnu Zubair. Urwah keponakan Aisyah dan muridnya Aisyah, beliau yang menceritakan kondisi Rasul, bukan itu perkataan Aisyah. Apapun itu, kalau itu perkataan Aisyah, perkataan itu tertolak dengan hadis baginda Rasul. Hadis Abu Bakar, hadis Umar yang menukilkan bagaimana safar perjalanan baginda Rasul. Lam yazid ala rak'atain, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul kalau sudah melakukan perjalanan, beliau tidak menambah solatnya lebih 2 rakaat. Itu hadis Bukhari Muslim. Itu lebih kuat dibandingkan pandangan Aisyah. Ini kita punya dalil seperti itu. Aisyah saja bisa salah, apalagi kita. Kita bahkan akan lebih banyak salah. Dan imam-imam juga punya banyak salah, tapi kebaikan mereka menutupi kesalahan-kesalahan yang mereka miliki. Kalau kita enggak, salahnya keterusan, dan enggak ada kebaikan yang menutupi kesalahan. Tapi para imam-imam kita, para ummahatul mukminin, istri-istri baginda Rasul, ibu-ibunya orang mukmin, para sahabat-sahabat baginda Rasul, kebaikan mereka terlalu banyak untuk disalahkan. Tapi bisa salah. Riwayat Bukhari Muslim, Rasul tidak pernah menambah dalam kondisi safar lebih daripada 2 rakaat. Tidak pernah. Maka saya lebih condong kalau bukan wajib itu qasar dalam perjalanan. Kalau kita tidak mengatakan wajib, setidaknya kita mengatakan jangan tinggalkan, tetap qasar 2 rakaat, 2 rakaat, jangan sempurnakan. Karena itu tidak ada contohnya dari baginda Rasul menyempurnakan salat 4 rakaat dalam perjalanan, 2 rakaat. 2 rakaat. Maka Allah jadikan alasan itu safar, perjalanan, bukan karena berat. Karena berat itu tidak ada standar. Maka dalam hadis yang kita bacakan kemarin, Aisyah mengatakan dalam suatu perjalanan dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah, Aisyah dalam kondisi berpuasa dan beliau menyempurnakan salat 4 rakaat. Kemudian ditanyakan kepada Aisyah, ya ummahatul mukminin, wahai ibu orang mukmin, kenapa anda sempurnakan salat 4 rakaat? Aisyah mengatakan, innahu la yushakku alayya, karena ini tidak berat untukku. Ini ada pemahaman yang salah di sini.
beliau masih berfikir karena kesulitan itu yang menjadikan kita mengqasar salat, bukan karena kesulitan tapi karena safar. Jadi karena standar berat tidak berat itu tidak jelas. Safar hari ini dari Dubai kita safar itu pulang ke Jakarta tidak berat, apalagi kita naiknya Emirat dan lain sebagainya, enggak berat. 8 jam 10 jam tidak berat, tidak terasa justru. Maunya tidak tidur dengan fasilitas yang disediakan, tidak berat. Tapi kita safar dari sini ke Birun misalnya dengan kendaraan tertentu menjadikan safar itu berat. Berat itu tidak ada standar. Syariat tidak mengikat hukum dengan yang tidak berstandar. Sama seperti kasus balik dengan tamyiz. Sebenarnya perintah kewajiban itu diperintahkan mulai anak itu mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa melakukan segala kebutuhannya dengan sendiri. Maaf cakap, bisa BAB sendiri, bisa buang air kecil sendiri, dia bisa mencuci mandi sendiri. Itu sudah cukup untuk kita bebankan syariat. Tapi kalau Allah bebankan untuk mumayyiz, itu tidak ada standar. Ada anak kecerdasannya tinggi, dia 3 tahun sudah tamyiz, 3 tahun dia sudah paham, sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa ini sendiri. Ada anak yang kurang kecerdasan, dia 10 tahun pun belum bisa mandi sendiri. Jadi syariat tidak mengikat dengan yang sesuatu yang tidak berstandar, maka diikat dengan baligh. Balik, jelas balik itu tumbuh bulu bawahnya, ataupun umurnya sudah 15 tahun, ataupun perempuan itu sudah datang haidnya. Balik standarnya jelas. Tapi kalau tamyiz tidak jelas. Padahal hukum itu diikat dengan tamyiz, bukan dengan balik. Maka ada kasus di zaman Aisyah yang jadi imam dan umurnya itu masih 7 tahunan. Dari sisi tamyiz dia luar biasa. Dia menghafal, dia mengingat semua kejadian. Bahkan ketika kaum muslimat mengatakan, "Ghuddu alaina isti imamikum," tutuplah aurat imam kalian. Anak kecil suruh jadi imam. Anak kecil jadi imam. Karena bajunya pas-pasan, kemudian tersingkap bagian dari auratnya ketika salat, kaum muslimat mengatakan, "Tutup itu aurat." Maaf cakap, mereka mengatakan, "Tutup pantat imam kalian, tutup itu." Beliau mengatakan, diberikan hadiah kepadaku 1 baju baru. Anak itu paling suka kita berikan baju. Momen memberikan baju itu harus betul-betul kita manfaatkan. Paling disukai anak kecil itu baju. Diberikan baju baru, beliau mengatakan, tidak ada yang paling aku bahagia setelah keislamanku melebihi kebahagiaan aku diberikan hadiah baju baru. Ini tamyiz itu tidak jelas, maka Allah ikat dengan baligh. Masyakkah, berat, susah itu tidak jelas, Allah ikat dengan safar, perjalanan safar. Ini pertanyaan yang kemarin hari, apa itu safar? Berapa kilometer baru dikategorikan safar? Kapan kita mulai mengqasar? Di mana kita boleh mengqasar dan di mana kita mulai menjamak salat? Safar itu dari kata isfar. Pagi seperti ini, kalau madhab Abu Hanifah, salat subuh terbaik itu ketika waktunya isfar. Waktu isfar itu ketika matahari sudah mulai sedikit, dia cahayanya sudah terang. Kalau kita ke Pakistan, ke Afghanistan, mereka lebih menyunnahkan salat subuh itu diakhirkan sedikit. Dan itu bukan madhab Syafi'i. Saya dapatkan beberapa daerah ada yang mempraktekkan, tapi kami mengatakan itu bukan madhab Syafi'i, itu madhab Abu Hanifah. Kalau anda di negeri yang ujungnya tan, itu boleh diamalkan. Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Turkistan, ya, itu mereka mengakhirkan salat subuh sampai masuk waktu isfar. Isfar itu dari kata safar, artinya sudah nampak. Nampak itulah safar. Para ulama berselisih kenapa safar itu dikatakan nampak. Sebagian mereka mengatakan ketika anda safar, akhlak-akhlak anda yang tersembunyi itu akan nampak. Baru anda kenal siapa kawan yang sejati itu kalau anda sudah pernah safar. Kalau belum, jangan. Datang orang membuat persaksian kebaikan untuk seseorang di masa Umar ibn Khattab. Umar bertanya, apa kamu pernah bersafar dengannya 3 hari 3 malam? Belum. Kalau belum, jangan bersaksi, kamu tidak tahu tentang dia.
Yang tahu tentang dia, yang pernah safar dengan dia. 3 hari 3 malam Anda safar, itu sifatnya semuanya nampak. Itu dari kata safar, isfar, menampakkan. Jadi kalau mau cari teman sejati, bawa dulu jalan-jalan 3 hari 3 malam, nampak akhlaknya. Apalagi medan safarnya terjal, semua keluar. Amarahnya, egoisnya, itu semuanya keluar. Ananiyahnya. Tapi inilah kata Umar, kamu pernah safar dengan dia 3 hari 3 malam tidak? Belum. Kalau belum, jangan berikan persaksian, kamu tidak tahu tentang dia. Ini safar. Sebagian mengatakan itu nampak, zuhur nampak, karena kulit wajahnya itu nampak akan lebih terang. Terang itu, cerah itu bukan dalam makna yang positif, tapi cerah karena pucat. Jadi kalau safar 3 hari 3 malam, pasti kulitnya pucat. Anda bisa membayangkan yang pulang dari Jakarta dengan bus 5 hari 6 hari ke Banda Aceh, Anda lihat wajahnya putih-putih, Masya Allah, cerah. Itu safar. Jadi sudah pucat. Isfar, musfiratul wajah, itu wajah-wajah yang pucat. Ini semua faktor terjadi karena safar. Secara maknanya, dalam istilah definisinya, safar itu mufarakatil biladil iqamah, meninggalkan tempat Anda berdomisili, sudah dikategorikan safar. Ini harus kita pahami dulu, ini betul-betul harus dipahami, Pak. Berdomisili Anda dikategorikan safar. Uruf kebiasaan masyarakat itu yang menentukan. Saya dari Darussalam ke sini, apakah Anda memperhitungkan saya ini sebagai musafir? Tidak. Saya musafir, safarnya kemana? Ke Punge. Nah, itu bukan safar, Ustaz. Itu bukan safar. Saya dari sini ke Samahani, apakah Anda menghitung saya musafir? Jamaah, saya mau safar. Kemana Ustaz? Ke Samahani. Itu bukan safar, ke Samahani. Ya. Jadi uruf kebiasaan masyarakat itu bisa menentukan mana safar, mana bukan safar. Saya dari Darussalam ke Punge itu tidak butuh buat perbekalan. Keluarga di rumah pun tidak menyediakan makanan sedikit, air sedikit, baju gantinya, odolnya, macam-macamnya. Tapi ketika saya mau ke Sigli, itu keluarga di rumah sibuk mempersiapkan odol, mempersiapkan ini, mempersiapkan apa butuhnya, apa ini, apa butuhnya. Karena dalam anggapan masyarakat kita, ke Sigli itu safar. Ini kalau kita kembalikan ke uruf. Ini yang harus kita sepakati dulu. Uruf kebiasaan masyarakat menentukan safar itu istilah dan ada maknanya dalam masyarakat. Ini bisa kita pahami, Pak. Kira-kira kalau dari Punge ke Kurung Raya, Anda menganggap itu safar? Kita menganggap safar di sini? Safar? Enggak ada. Justru sangat banyak sekali saya dapatkan jamaah kita yang dari Banda Aceh punya kebun di Kurung Raya, tiap pagi berangkat ke sana. Tapi kalau dari Punge kita ke Berunun atau Sigli, Anda menganggap itu safar? Safar. Safar kemana Ustaz? Ke Sigli. Semua orang menerima. Tapi Anda mengatakan safar kemana Ustaz? Ke Indrapuri. Oh, itu bukan safar, itu Indrapuri. Sebentar lagi udah pulang lagi dia. Artinya safar itu ada standar di masyarakat. Dan standar itu tidak ditentukan dengan berapa kilometer. Enggak ditentukan dengan berapa kilometer. Anda sudah berniat safar saja, itu sudah ada standar baku di kepala Anda. Ini perjalanan akan saya lakukan seperti ini, saya akan meninggalkan tempat saya berdomisili. Dan tidak boleh Anda mengambil keringanan kecuali setelah safar. Jangan dengan niat saja. Ada yang bertanya kemarin, kalau niat saya niat enggak bisa. Saya niat mau safar Ustaz, sekarang saya jamak. Tidak boleh. Ketika Anda betul-betul sudah mau safar, baru ambil keringanan. Maka kalau mau safar hari ini, jangan niatnya tadi malam. Ketika mau berangkat, disitulah kita pastikan niat kita untuk safar. Jangan tadi malam tiba-tiba Anda tidak jadi safar dan Anda tidak punya niat untuk berpuasa hari ini. Jadi ada standar di masyarakat tentang safar. Ada orang kategori yang kedua, haim, orang yang tidak punya jelas tujuannya. Kemana perginya? Jalan-jalan. Itu jalan-jalan nggak jelas itu kemana.
Tiba-tiba saya ustaz sudah di Biren, boleh tidak saya menjamak salat? Tidak boleh, anda tidak punya niat safar. Haid. Banyak kasusnya itu kawan-kawan kita yang pergi dengan perahunya mencari ikan. Pertama perginya dekat Ulele, tiba-tiba sudah jauh. Ustaz boleh saya jamak? Anda tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena anda tidak punya niat safar. Anda tidak punya niat safar, tiba-tiba sudah jauh. Walaupun jaraknya sudah jarak safar, anda tanpa niat safar tidak boleh. Hitungan laut sama seperti hitungan darat. Kalau kita kategorikan misalnya di darat itu terhitung safar sekian puluh kilometer, atau kita kembalikan ke urf, kebiasaan masyarakat, sama juga di laut. Berapa kilometer itu terhitung sama. Prediksi sendiri, dari sini ke Sigli safar, artinya jarak di laut dari Banda Aceh ke Sigli itu sudah dikategorikan safar. Kalau haim tidak boleh, pinggir tiba-tiba sudah jauh. Kemana dia? Sudah jauh sekali. Nelpon, Ustaz boleh ini kita kasasa? Tidak boleh. Boleh kami buka puasa? Tidak boleh, karena anda tidak punya niat safar. Jadi kita lihat ada standar kebiasaan masyarakat yang menentukan apa itu safar. Standar kebiasaan masyarakat ini yang digunakan dalam Al-Quran. Lihat semua ayatnya, 183 Al-Baqarah. Faman kana minkum maridan, kalian dalam kondisi sakit, au ala safarin, ataupun dalam kondisi safar, melakukan perjalanan. Ini safarin ini Allah nakirahkan tanpa alif lam. Safarin artinya mutlak, yang penting safar. Jangan kalian hitung dengan jarak berapa kilometer, yang penting safar, ambil keringanan Allah. Ini safarin. Atau versi surah Al-Muzammil yang dibacakan oleh imam tadi, wa akharuna yadribuna fil ard, sebagian dari kalian yadribuna fil ard, menjelajah bumi, yaitu melakukan jelajah bumi. Ini sudah dikategorikan safar. Lafaz Quran semuanya itu safarin. Faman kana minkum marra aw ala safarin aw jaa ahadun minkum, safar. Semua safar. Artinya dikembalikan ke pemahaman kalian apa itu safar. Sebagian para ulama atau mayoritas para ulama, madhabnya Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Ahmad, mengambil hadis baginda Rasul, dan hadisnya kita tahu itu hadisnya mungkar, kategori hadisnya sangat-sangat lemah. La taqsuru salat fi aqal min arba'ati burud ila Makkah ila Asfan. Jangan kalian mengkasar salat kurang dari 4 burud. Satu burud itu 4 farsakh. 4 burud 16 farsakh. Satu farsakh itu 3 mil. 1 mil 1,5 kilo, lebih sedikit. Kalau kita hitung 16 farsakh, anda kali 3 mil, kemudian anda kali 1,5 kilo, itu dapatnya hampir 88 kilometer. Ini madhab Syafi'i dan madhab Ahmad ibnu Hanbal. Boleh anda mengkasar salat ketika perjalanannya 88 kilometer, ataupun 4 burud, ataupun 16 farsakh. Rasul mengatakan dalam hadis yang kita bacakan, min Mekkah, dari Mekkah sampai Asfan. Kalau anda lihat hari ini Mekkah ke Asfan itu jaraknya 89 kilometer. Kalau ini hadis baginda Rasul, Rasul tahunya dari Allah itu 89 kilometer atau 4 burud. Kalau ini ucapan mauquf dari para sahabat baginda Rasul, mereka tentunya sangat tahu hitungan dengan menggunakan burud. Burud itu 4, 1 burud 4 farsakh. 4 burud 16 farsakh. 1 farsakh 3 mil. 1 mil 1,5 kilometer, 88 kilometer. Maka madhab Syafi'i dan Ahmad ibnu Hanbal, anda boleh safar itu kalau jarak tempuhnya sudah 88 atau 89 kilometer. Itu baru boleh. Kita tahu hadis ini sangat lemah sekali. Kalau hadis ini sahih, para ulama tidak akan pernah berselisih lagi. Kalau hadis ini sahih, para ulama tidak akan berselisih. Berapa jarak safar yang boleh kita mengkasar salat? 88 km, selesai.
Tapi sampai hari ini mereka masih berselisih. Itu dikarenakan hadisnya tidak sahih dari baginda Rasul. Kalau ini tidak sahih, kita kembalikan ke ayat Al-Quran, semuanya tanpa patokan berapa kilometer. Maka berat juga jamaah kalau kita khususkan safar itu 80 kilometer. Maka ketika kita safar, kita harus lihat itu tiang kilometer itu udah berapa ini. Oh, ini masih kurang, belum boleh. Jadi saya pernah sekali itu dengan ikhwah yang berpahaman demikian. Pergi safar, dia lihat ini belum boleh jamaah. Lihat lagi nanti kalau ada. Coba kita bayangkan kalau itu penunjuk jalan tidak ada berapa kilometer, bagaimana kita akan salat? Maka syariat tidak membebankan kita. Kembalikan ke urf kalian. Kalian pahami ini safar, safar. Kalau kalian pahami ini bukan safar, itu bukan safar, tidak boleh kalian mengambil keringanan. Rasul pernah keluar dari Madinah ke Dzul Hulaifah. Dari Madinah ke Dzul Hulaifah itu 3 farsakh. 3 farsakh artinya 9 mil. Madinah, Dzul Hulaifah. Rasul salat di Madinah 4 rakaat, di Dzul Hulaifah salatnya 2 rakaat. 9 kilometer Rasul sudah mulai salat 2 rakaat. Itu kalau perjalanan yang akan beliau tempuh itu perjalanan yang jauh. Dalam hadis yang lain, hadis Anas ibnu Malik, beliau mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata 3 amyalin aw farasih shalla rak'atain. Kalau baginda Rasul itu keluar dalam perjalanan 3 mil. Ini perawinya ragu-ragu di sini 3 mil atau 3 farsakh. Kalau 3 mil artinya sekitar 5 kilometer. Kalau 3 farsakh tinggal Anda kali sekitar 15 kilometer. Dalam perjalanan 5 kilometer atau 15 kilometer, baginda Rasul sudah mulai mengqasar dan menjamak salat. Itu perjalanan jauh, tapi kapan kita mulai? Keluar dari 5 kilometer Anda sudah bisa mulai. Saya mau melakukan perjalanan dari Punge ke Sigli. Dari mana saya mulai hendak memulai qasar? Kalau Anda keluar dari 5 kilometer atau yang semisalnya, Anda sudah boleh mengqasar. 5 kilometer dari sini kemana misalnya? Kita keluar, saya mau safar ke Medan. Jangan qasarnya di Baitul Muqarrabin. Anda boleh jamak salat di sini, tapi qasarnya ketika Anda sudah keluar 5 kilometer atau sekian, baru Anda qasar. Jadi artinya sudah keluar sedikit di jalan sebelum Lambaru, sebelum apa, atau lebih dekat ke sini 5 kilometer, enggak terlalu jauh, ya. Anda sudah langsung mengqasar. Imam Ibnu Munzir menukilkan dimulai qasar itu secara ijma' dari semenjak Anda meninggalkan daerah pemukiman. Jadi kita di Punge, ini pemukiman di Punge, kita tinggalkan pemukiman Punge, artinya kita sudah boleh mengqasar salat. Sudah boleh salat 2-2. Kalau dulu itu dalam fiqh bahasanya kita tajawaz al-amrah, kalau kita sudah meninggalkan al-amrah. Menariknya tata kota di zaman dulu, kalau kita menerapkan sistem Islam, itu tata kotanya harus seperti tata kota dalam kitab-kitab fikih, supaya lebih gampang masyarakat mengamalkan hukum. Setiap satu daerah pemukiman itu ada imbran. Imbran itu tiang-tiang yang dibangun, pagar yang besar yang dibangun yang menutupi seluruh penduduk satu kampung. Kalau seperti itu tata kota kita, keluar dari imbran, keluar dari pintu gerbangnya, Anda sudah boleh mengqasar. Tapi kalau kita sekarang tidak jelas ini, di mana pintunya, di mana gerbangnya. Kalau kita di Yaman sampai sekarang masih tersisa gerbang-gerbang dulu. Kita bisa keluar itu kalau dari Sana'a lama, kita keluar saja dari gerbangnya, Anda sudah bisa mengqasar salat. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kembali ke ayat, safar itu ditentukan dengan uruf, kebiasaan Anda, bukan ditentukan dengan kilometer. Dan jangan jadikan perjalanan baginda Rasul sebagai syarat dan patokan. Karena perjalanan baginda Rasul itu kebetulan yang beliau lakukan karena kondisinya demikian.
Jadi kalau kita perhatikan beberapa perjalanan baginda Rasul pernah dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah, kalau hari ini kita menggunakan bas di Saudi Arabia, kita tahu jalannya lebar dan lurus, perjalanannya cepat, itu 4 jam setengah kita sudah sampai Mekah Madinah. Jaraknya sekitar 450 km. 450 km Mekah Madinah. Rasul menjamak dan mengqasar. Kalau ini kita jadikan sandaran, 460 sekian kilometer baru boleh menjamak, baru boleh mengqasar. Ini cuma kebetulan. Rasul kebutuhannya ke Madinah, beliau menjamak mengqasar. Rasul pernah ke Tabuk, itu hampir 700 km. Beliau juga mengqasar dan menjamak 20 hari di sana. Itu semua kebetulan. Jadi jarak tempuh Rasul itu kebetulan, karena beliau mau perginya ke sana, maka jarak tempuhnya demikian. Beliau lama di Tabuk 20 hari. Anda tidak bisa menjadikan sandaran atau standar 20 hari mukim baru boleh. Kalau kurang 20 hari tidak boleh. Ini tidak bisa kita jadikan standar. Karena Rasul ketika itu butuhnya 20 hari, maka beliau 20 hari. Kita punya kebutuhan yang lain. Ke Medan bisa jadi butuhnya 15 hari. Jangan kita jadikan standar yang dilakukan oleh baginda Rasul untuk menyandarkan di sini tentang definisi safar. Jadi kembalikan ke urf. Itu paling gampang. Ini jamaah, kita kembalikan ke urf. Berapa jarak tempuh kebiasaan masyarakat yang menentukan. Berapa lama kami di sana, itu kebiasaan masyarakat yang menentukan. Selama anda dinamakan safar, belum dinamakan berdomisili iqamah, maka anda masih boleh untuk mengqasar dan menjamak salat. Ini pahami dulu. Ada safar, ada domisili iqamah. Selama masih safar, masyarakat menilai anda itu musafir, anda boleh mengqasar dan anda boleh menjamak. Selama masyarakat menilai ini bukan lagi safar, anda tidak boleh lagi mengqasar dan tidak boleh lagi menjamak. Kalau terjadi percampuran antara safar dengan domisili, selalu yang kita menangkan itu domisili, karena domisili itu hukum asal. Wajib salat ketika anda di Sigli, tiba-tiba sampai ke Banda Aceh, anda kelupaan untuk salat. Salat duhur wajibnya di Sigli, sampai Banda Aceh anda belum salat karena lupa atau lain sebagainya. Tiba-tiba anda ingin salat, tidak boleh anda salat 2 rakaat. Jangan anda katakan ini salat wajibnya dalam kondisi safar, artinya boleh saya lakukan 2. Itu madhab Ibnu Utsaimin dan itu menyelisihi pandangan mayoritas para ulama. Salat safar dilakukan dalam kondisi iqamah domisili, tetap dilakukan seperti orang domisili 4 rakaat. Salat domisili anda lupa, salat subuh ini, salat duhur anda lupa, tiba-tiba anda safar, baru ingat dalam kondisi musafir, anda tetap melakukan 4 rakaat. Jadi kalau safar dengan domisili itu bercampur, yang kita menangkan itu selalu domisili, karena domisili ikut hukum asalnya, hukum asal domisili. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini kita kali ini membahas 2 pembahasan di situ. Jarak tempuh safar kita kembalikan ke urf masyarakat. Yang kedua, berapa lama durasi safar, itu pun kita kembalikan ke urf masyarakat. Kebiasaan masyarakat yang menentukan. Kita buka sesi diskusi, kalau ada yang patut kita diskusikan, kita persilahkan.